Halo Gobeteki, Ferry di sini dan di tangan gua kali ini udah ada si jagoannya Poco yang masih merusak pasar sampai saat ini, yaitu Poco X6 Pro 5G. Dan sesuai judul, kali ini kita bakalan nyobain main Zenless Zone Zero version 1.5, berarti ini version terkini saat ini untuk Zenless Zone Zero di Poco X6 Pro 5G. X6 Pro 5G ini udah cukup lama di tangan gue dan udah mau masuk first anniversary-nya. Dan turut it will be something interesting buat kita lihat sih gimana performanya setelah sekian lama. Oke, without further ado, langsung aja kita mulai tes lancar nggak sih main Zenless Zone Zero version 1.5 di Poco X6 Pro 5G. Let's put it up! Oke, seperti yang udah gue bilang tadi, ini adalah Poco X6 Pro 5G gue yang udah ngikut dari first day of launch-nya di Indonesia. Jadi bisa dibilang ini bukan model yang kita beli lagi buat review atau gimana, tapi ini murni yang udah ngikut lama banget nih, udah hampir 1 tahun sama kita, dan bahkan di luar Poco X7 udah rilis, dan to be honest masih cukup, apa ya namanya, ini si Poco X6 Pro 5G itu masih cukup menantang di tahun 2025, dan to be honest aja, even Redmi Note 14 terkesan, kind of lacking, mengingat ada Poco X6 Pro 5G dan juga Xiaomi 14T. Kalau yang gue punya itu Xiaomi 14T Pro, yang ini, itu daily driver gue satu lagi, tapi that's for another video. Karena kali ini kita mau fokus di Poco X6 Pro 5G yang masih menjadi jagoannya mendang-mending saat ini. Dan kali ini gue akan nyobain buat main Zenless Zone Zero di version 1.5. Harusnya masih Astra Yao, belum sampai Evelyn bannernya, tapi masih satu version lah, 1.5, belum update banner kedua. So ya, by design X6 Pro 5G ini sebenarnya nggak lekang dimakan waktu ya menurut gue ya, karena ya memang ada dirt sedikit di sini, bisa kita bersihin nantinya. Karena desainnya dia, terutama yang Poco Yellow ini, menurut gue masih adalah salah satu mid ranger dengan desain yang cukup bagus. Dia cukup balance di belakangnya. Ada blok kotak ini, kinda reminiscent to my good old Mi 11 Ultra. Masih ada somewhere di laci, lagi gue offline-in, belum gue pakai lagi. Ini desainnya cukup reminiscent di situ. Biasanya di sini ada satu display lagi ya kalau di Mi 11 Ultra. Jadi looks-nya cukup premium. Dan juga yang gue suka adalah texture-nya dia yang kayak kulit jeruk, kayak kulit. Itu walaupun ini sebenarnya cuman tempelan ya. Ada beberapa foto yang bilang katanya X6 Pro 5G yang udah mulai ngelotok bisa dilepas gitu. But to me looks like yang punya kita masih cukup aman lah. Backdoor doang ya, itu kosmetik lah, bisa di simple tinggal diganti. Udah ada sedikit kotor ya ada gitu kan, karena itu ya kemakan waktu walaupun kita pakai casing all the time. Kameranya ada 3 dan ini masih cukup oke banget lah ya. Gue lupa sih dia berapa fast chargingnya, seingat gue dia udah 120, but I may be wrong karena udah lama banget. Ini actually dia lagi mode standby juga di rumah karena ada Xiaomi 14T yang gantiin posisinya dia, dan juga dari driver satu gue lagi iPhone 13 Pro yang masih cukup oke. Ya, dan di sampingnya nih kalau misalnya kalian pilih yang warna kuning tuh tombolnya juga kuning, jadi itu cakepan. Depannya layarnya ini cukup familiar ya buat yang pakai Poco, mulai dari Poco F4 ke atas itu displaynya kurang lebih sama dengan refresh rate. Again, kalau nggak salah 120 Hz, gue udah lupa banget, udah agak-agak lupa dengan current refresh rate dan segala macam. Kita bisa custom ya 120, cuman ini dia memang kita pakai dynamic aja, dynamic refresh rate cuma 60 sama 120, jadi nggak bisa sampai 0. Tapi always on display di sini ada karena udah pakai AMOLED juga, so that's for display. Cukup oke lah, cukup top notch untuk kelasannya dia. Dan mind you, ini adalah smartphone dengan harga 3 jutaan sampai 4 jutaan. Itu depends tentang kalian belinya pas kapan, lagi promo apa, dan memori yang mana. Speaking of memory, dia juga yang model yang gue pegang ini udah pakai RAM LPDDR5X 12GB dan juga storage 512GB UFS 4.0. Itu ngalahin Redmi Note 14 Pro Plus 5G seingat gue yang masih mundur dia sebenarnya pakai LPDDR4X dan UFS 3.1 kalau nggak salah. Again, karena gue nggak pegang Redmi Note 14-nya, jadi nothing to grasp kayak selain basic knowledge dari apa yang gue tahu aja. Tapi alasan kenapa gue belum beli Redmi Note 14 buat di review karena channel kita masih belum sampai 1K. Dan hampir sih, sekarang kita udah 929K. So any support is a good support, yang udah nonton di sini, yang udah subscribe, yang udah nge-like. Thank you banget, karena ini gue juga kembali lagi sama seperti yang tahun lalu gue bilang sama around January, bahwa gue switching from the old channel ke sini, dan ini menjadi lebih
channel yang personalized, very banget si wibu gabut kayak gimana. Oke, lanjut ke soal smartphone-nya. Si Poco X6 Pro 5G ini punya AnTuTu score yang cukup impresif. Jadi kita akan masuk ke AnTuTu score-nya dulu sebelum gue yapping terlalu banyak lagi. Ini dia menghasilkan angka sekitar 1,3 juta AnTuTu-nya. Ada beberapa model yang bahkan bisa 1,4 juta. Maksudnya model tuh X6 Pro yang lain itu bisa 1,4 juta dan itu pretty impressive. Untuk main device-nya kita bisa lihat X6 Pro 5G, Duke Champ. It's a champ, I have to say. Android 14, Dimensity 8300 Ultra harusnya. Ultra? Ya, seingat gue harusnya Ultra. Layarnya 1220 x 2712, so it's 2K-ish. Full HD Plus. Full HD Plus? Enggak dong, artinya. Ya, Full HD Plus ya sebenarnya. Kan dia 1080 plusin sampai 1220 ya benar. Dia Full HD Plus. LPDDR5X ini RAM-nya yang gue bilang salut banget nih. Untuk di harganya udah ada LPDDR5X, ini setara bahkan sampai flagship ke saat ini. Jadi itu wow banget sih. Dan UFS 4.0 ini khusus untuk setup yang 512 plus 12 GB. Jadi mind you kalau misalnya kalian masih nyari Poco X6 Pro 5G, gue rekomen yang top of the line-nya ini secara memori ya, yang spek atasnya dibandingin yang satunya lagi. CPU-nya sekian, Dimensity 8200, 64 bit, dan udah biasa gitu sih. Untuk smartphone-nya kalau kita lihat di settings, ini masih HyperOS yang satu ya, belum gue update ke HyperOS yang berikutnya. Setahu gue belum ada update juga buat si Poco X6 Pro 5G di Indonesia buat HyperOS 2, tapi si Xiaomi 14T dan 14T Pro udah ada, so maybe for some other time sih. Cuman di luar setahu gue udah ada update sampai HyperOS 2. Basisnya tadi gue bilang Android 14, jadi cukup terkini dengan Android Security Update terakhir 11/2024. Gue belum melihat ada software update lagi, dan ini kemarin sempat ke update softwarenya dan that's it, udah nggak ada lagi. Oke, moving on ke storage. Salah, aku Exilium. Kenapa kita mau main Exilium? Nope, do not uninstall my Exilium. Kita ke Zenless Zone Zero-nya dan kita lihat informasinya. Version 1.5 dengan total storage 28,19 GB dan penjabarannya itu adalah seperti ini. App size-nya 0,96 hampir 1 GB dan user datanya 27,23 GB. Di sini kita install single language, bahasa Inggris saja. Karena ya kalau bahasa nggak ngaruh lah sama performa. Although memang kalau sebagai wibu ya, gue akui diri gue adalah seorang wibu ya. Kalian bisa lihat di sini ada Licorice, terus ini ada kartu Pokemon, dan sama di sini ada figur-figur gue juga. Memang lebih enak dengerin suara yang Japanese, tapi itu balik lagi ke personality kalian lah, lebih gampang mencerna yang mana. Gue kadang pakai bahasa Inggris lebih gampang mencernanya, lebih cepat karena dengerin mereka ngomongnya. Bahasa Jepang gue masih not really that good, so that's give or take lah ya. Oke, kurang lebih itu aja tentang Zenless Zone Zero dan smartphone-nya sendiri. Overall it's still a good smartphone buat secara spek dan on paper segala macam. Tapi pengen tahu nih kita gimana performanya si Poco X6 Pro 5G di tahun 2025, terutama ini masih Q1 nih sebelum Poco X7 rilis. Apakah masih worth it nggak nih kalian buat beli Poco X6 Pro 5G kalau kalian adalah player Zenless Zone Zero? So, kita akan lanjutin aja buat main, kita akan ke sesi berikutnya, yaitu main Zenless Zone Zero dengan settingan langsung mentok kanan, karena menurut gue pribadi Zenless Zone Zero itu cukup oke lah ya buat dimainin di mentok kanannya langsung, dibandingkan kita tes step by step kayak Genshin. Dan side note, kalau ada yang nanyain kapan video ngatas Genshin lagi, soon ya. Gue belum sempet lanjutin Genshin sama sekali karena look at that, dia aja udah ada berapa judul game wibu di sini dan belum semuanya kemainin. So stay tune aja, gue akan juga tes Genshin Impact terbaru nantinya di sini. Tapi for now kita akan tes Zenless Zone Zero dulu. Jadi akan gue pause dulu videonya dan kita connect ke Perfdock-nya buat FPS-nya di sini. Kok lupa sih, monitoringnya di sini. Jadi gue akan setup dulu dan nanti kita akan langsung mulai aja. Oke, sudah bisa kita start. Kita nyalain aja Zenless Zone Zero-nya dan meter Perfdock-nya somewhere di sini. Plus nanti biasa ada grafiknya di atas. Kita akan start dulu. Kemungkinan besar harus ada compiling shader dulu di sini. So we'll have to wait juga kalau nanti memang begitu. Then we'll see apakah perlu atau tidak. Dan satu hal, gelap banget ya. Naikin dikit kali brightness-nya. Oke, di loading screen standar lah ya, 60 fps masih sangat normal. Kita biarin dulu aja sementara dia loading dan segala macamnya. Markernya di sini.
ini juga oke sih. Kadang tuh gue masih suka bingung kayak mau posisi di mana, karena nggak bisa kita lihat physically kan grafiknya di sini. Kadang jadi gue masih memperhatikan grid di kamera juga, walaupun udah terbiasa tapi kadang nggak terbiasa. Nah, apa tuh terbiasa tapi nggak biasa. Oh nggak perlu compiling shader, nice. Oke, nah, itu kita klaim dulu. Plus sambil soalnya gue ketika konten kayak gini ya itu sebenarnya gue sekalian ngerjain daily stuff, jadi sekalian main, sekalian ngetes performa juga karena kebetulan ada akses ke sana-sana. Oke, kita masih di apa namanya, random play. Namanya lucu ya, random play, dan I play randomly. Oh ya, sebelum itu kita lihat settingnya dulu. Harusnya sih ini udah sesuai. Oh ini medium, kita langsung masukin ke high aja dengan fps 60 dan kita jalankan. Harusnya sih nggak terlalu stutter dikit, tapi stutternya masih acceptable. 30 40. Mungkin yang tadi gue bilang kenapa kita langsung main di high, karena sebenarnya high-nya Zenless tuh seharusnya dia memang lebih tinggi daripada Genshin dan segala macam, karena ada beberapa area yang dirender lebih 3D, kayak lebih apa ya, world-nya tuh sebenarnya lebih hidup dibandingkan Genshin, padahal Genshin tuh open world. Jadi there's also kind of weird thing yang gue tangkap, considering memang ini RPG banget yang kayak style kayak Persona 5 gitu ya, misalnya Persona 5 atau Persona 3 Reload. Jadi world-nya lebih asik gitu sih. Kayak nah, lebih physicalnya lebih modern juga sih dibandingkan Genshin yang udah lebih agak fantasi. Sebenarnya game fantasi sih. Oke, sebelum itu salah satu tempat yang cukup heavy sebenarnya adalah Lumina Square, karena Lumina Square nggak tahu kenapa, bukan nggak tahu kenapa sih, karena dia areanya lebih gede juga dan lebih banyak yang harus di render. Banyak smartphone yang actually nggak gitu kuat di Lumina Square. Nah itu gue temukan di smartphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 2 sekalipun, kayak contohnya ROG Phone 7. Dia Gen 2 kan, ya HP 8 Gen 3, 8 Elite, ya belum ada 8 Elite kan nanti. 8 Gen 2, 8 Gen 3 di ROG Phone 8 dan ROG Phone 7 itu 8 Gen 2. Nah, ini kita di sini sekarang coba bisa dapat sekitar 38 fps. Still oke sih, 38 fps. Karena itu walaupun jauh, kita nggak bisa daerah sana nih yang ada train dan busesnya. Kita nggak bisa ke sana sebenarnya, tapi itu bergerak. Jadi it renders gitu, dan itu kerender gitu kan. If only it's open world dan juga bisa kita interact langsung, kayaknya will be fun juga sih. Tapi fps-nya 39, ini surprisingly bahkan lebih bagus daripada ROG Phone 7 yang gue bilang tadi yang sempat stutter, dan cepet banget panas. Itu yang gue kaget. Di sini kita dapat 45 fps. Ini juga masih lagi temanya Chinese New Year ya. Jadi ada yang event, spoiler alert dulu. Ada event yang EOS-nya nemenin Astrayao di sana. So that's that. Ya bannernya gue penasaran deh, bannernya masih Astrayao 10 jam lagi. Jadi nanti bakal ganti ke Evelyn, dan gue lebih milih gacha Evelyn dibandingkan Evelyn dibanding Astrayao, karena Evelyn tuh mengingatkan gue sama Kafka dengan dynamic move-nya yang gue suka. Kemarin playstyle-nya nyobain. Tapi Astrayao ya ngebuff aja, jadi kayak banyakan off screen-nya. Walaupun ya fungsinya buffer bagus di off screen, on terus sih dibandingkan jadi ngilang. But ya still itu playstyle masing-masing sih. Oke, ini kurang lebih highest performance-nya Poco X6 Pro 5G di Lumina Square. Abis ini gue akan bawa ke HIA buat ngetes si battle-nya. Di HIA nanti kita akan coba beberapa battle scenario, mulai dari buat grinding, terus nanti juga kita akan coba weekly boss-nya yang kalau di sini sebutannya apa ya? Gue lupa lagi. Hunter? Lupa apa. Oke, gue juga kenapa tadi gue kesana karena gue baru ingat ada mini tinggi itu yang ketinggalan di sana. Habis itu kita balik ke HIA. Overallnya di Lumina Square somewhere in between 30-an fps. Not that low, tapi masih oke lah. Memang anti shadernya kelihatan banget tuh, ada yang udah mulai ketinggalan, kalah rendernya. But again, ini smartphone 3 jutaan. Kita pakai base-nya dia ya, karena minimal prosesornya kan sama. Bedanya itu di memory type-nya. Di base yang sama itu
kalian bisa lebih oke main game. I'll take this anytime instead of yang lebih baru, lebih mahal tapi not really that up to standard. Memang kalau misalnya kalian milih Redmi Note 14 Pro Plus 5G misalnya, itu kan kalian dapat Snapdragon 7S Gen 3. Itu harusnya lebih adem dibandingkan Dimensity 8300. Tapi again, kalian bisa milih performance over price, atau mungkin ya price doesn't matter, ya go for it gitu. Tapi daripada ke situ gue malah lebih rekomendasikan ke Redmi 14T dan 14T Pro sebenarnya. Oke, karena gue lagi mau grinding material juga sekalian, ini level mentok 50 event drill. Nah, sebelum kita start, kita cek temperatur dulu ya, buat iseng aja nih. Kita cek temperaturnya berapa saat kita main. 33,3, masih sangat oke ya. Di atasnya 35,2. Di kamera ini kan dekat prosesornya nih 35 masih sangat oke lah. Paling nanti setelah main jadi probably 40, 41, 42 juga mungkin. Ya plus reminder juga. Gue di sini pakai AC yang temperatur kok 26 salah. 21-an. Jadi masih cukup dingin ruangannya, tapi harusnya kalau kalian lagi di kampus atau di mana not that different lah harus. Oh wow. Masih starter. Masih belum ini kah? Kemungkinan sih shadernya yang gue curiga, karena harusnya masih ada shadernya yang lagi running sebelum gue jalan ini tadi pas ngetes habis update. Tapi kok dia tidak ngerender shadernya lagi. Kadang itu yang menyebabkan renderingnya tuh KO gitu. Itu kalau kalian biasa main di game PC juga, misalnya kayak Call of Duty tuh, ya kalau kalian belum kasih kesempatan buat rendernya running, itu bisa menyebabkan stutter dan lag di some scenes gitu loh. Dan ini I think what I get gitu sih. 34 fps. Hello ya. Under dari 60s. Under dari 60s banget untuk bisa main, tapi masih playable walaupun memang ya tadi kalau kalian lihat ada stutter dan jitters everywhere, literally everywhere. Jadi kayak oke, itu kan misalnya kita pakai enemy setupnya di situ, dan itu apa namanya tuh buat elemen, bukan Wedis kah, Wenjin kah, tadi lupa gue ngambilnya. Ini agent promotion. Kalau misalnya kita kayak Wenjin modification juga kurang lebih sebenarnya mirip, karena base enemy-nya adalah bigger enemy. Sedangkan kalau kita kesini misalnya kita buat material yang buat naikin level, apa tuh namanya, ini apa namanya itu lupa, investigation specialization, itu lebih ringan karena musuhnya actually pada light base semua, maksudnya light enemy semua, enemy yang lebih ringan. Kalau di material lainnya biasanya lebih heavy. Habisnya kita akan pindah ke yang booth sebelahnya itu. Gua kadang suka lupa dengan terminologi ini tuh, gara-gara udah just way too much game sampai ya udah nggak inget dah apa yang terjadi. Bukan apa yang terjadi sih, apa yang bisa pakai bambunya padahal. Ini kan lebih cepat gitu. Kan biasanya gue udah kayak gini, gue push lalu di hold dan semuanya langsung ke slice. Selesai. Wipe out. Jauh, gue lupa ngeliat FPS ya. Tadi sekitar berapa ya? 30-an, 40-an. Ada sih bump naik ke 60 FPS beberapa. Cuma ya itu yang gue bilang, karena enemy-nya ini lebih light. Mungkin gue bisa kecilin di sini juga supaya lebih kelihatan. Nah, ya jadi kalau kalian lihat somewhere di atas ini gue ada tunjukin grafiknya sempat nyentuh 60 in some cases, tapi lebih seringnya di tengah-tengah sini, somewhere 40-50 waktu lawan yang light enemies. Oke.
kita ke booth sebelahnya. Apa sih namanya ini? Si Layla. Layla itu adalah expert challenge ya. Expert challenge namanya. Di expert challenge ini beda lagi karena ini daily boss lah istilahnya kalau di Genshin. Dan kita bisa dapat material yang khusus untuk related agents ini aja. Jadi kalau tadi kan based on elemental, ini based on characters buat material-materialnya kayak disnya, terus apa ini apa ini namanya buat naikin agent core-nya kayak gitu. Dan ini yang paling baru kalau di sini adalah Thrasian, itu untuk si Miyabi dan juga siapa namanya Muramasa. Ini juga Nicole-nya udah dapet skin baru, kayak skinnya cakep banget. Although memang masih kontroversial nih, skinnya Ellen Jo yang cool doang itu lebih basic daripada skin mate-nya. Harusnya kayak ketukar tapi still skin ya bisa ganti skin gitu kan, cakep. Dan skinnya Nicole gratis, so if you haven't get it cepetan sebelum eventnya habis, sekitar 10 hari lagi kalau nggak salah. Itu skin gratis, kayak jangan ditolak. Saya nggak lihat. Interrupt. Ya, FPS-nya 40-an, 45 masih oke banget. Ayo, mana spawn satu lagi? Oke. Grafik ya. Oh, apa itu tadi nge-stuck? Nggak pencet, mau ganti karakter padahal. Wah, pas ultinya animasinya agak nge-lag ya. Oh, nice. FPS-nya cukup random, tapi average-nya masih di sekitaran 40. Kita dapat low-nya sekitar 30-an. Tapi overall masih sangat oke lah. Considering gini sih sebenarnya kalau main game itu barometer yang cukupnya sebenarnya adalah 30 fps, itu bare minimumnya. Karena di atas 30 fps kalian masih akan melihat kenyamanan di mata. Under dari 30 itulah yang jadi masalah nantinya ketika dia udah nyentuh misalnya 15, 20 masih kinda okay, tapi kayak kalau udah ketemu 15, nah itu udah bye-bye, itu udah bubar. Oke, sebelum kita lanjutin lawan weekly bossnya, kita tes dulu baterai temperaturnya. Temperaturnya saat ini adalah 36,6 di dekat prosesornya dan di bawah 35. 35. Jadi masih cukup oke ya sebenarnya nih, kalau gue lupa nggak lihat kan 36,9 ya, sampai 37 lah. 30 masih itunya lasernya lagi mati karena baterainya habis. Udah 37 sekarang. Ya jadi kita 37 setelah sesi 3 daily stuff. Daily stuff tuh maksudnya ngangkapin daily, terus ngerjain battle, ngerjain quest, ngerjain battle gitu-gitu. Tapi di mana outpost area atau central area. Jadi itu patokannya kalau kalian main. Ini baik lagi catatannya dengan temperatur di ruangan ber AC. Tapi AC-nya nggak dingin banget kok, karena to be honest gue nggak sampai freezing. Ini benar-benar blowing some air aja.
daripada pakai kipas yang bisa ngeluarin suara berisik. Jadi ini gue nggak sampai berisikin banget sih. Oke, kita akan coba clean up dulu sekali, baru sih bos, dan akhirnya nanti kita terakhir tes pakai cooler juga. Kita mau ke siapa sekarang? Monster Duet sih baru, tapi ini Hunter Beast nih yang paling apa deh, sini aja. Ice dan Ether. Ice, oke sama sih, deploymentnya sama kayak tadi. 3 karakter favorit gue sih kalau mau dikomboin kayak Miyabi buat main DPS-nya, apa namanya si Nicole buat supportnya, karena kan dia bisa generate black hole-nya tuh yang bisa constantly damaging Ether-nya ke musuh. Dan kalau si siapa Eulanya dan Lost Zone Zero, kok lupa sih namanya, Caesar, itu buat ngasih shield aja, jadi kita dapat sedikit, sebenarnya bisa dibilang jadi dapat sedikit buff, apa namanya, buff defense lah. Nice. Wah, nggak perlu sampai ultinya keluar. Nice. Wah, nggak lihat FPS-nya lagi. Kinda low ya, tapi kok experience-nya lebih enak tadi ya. Ya, average-nya 40-an malahan. 40-an, tapi experience-nya malah enak. Interesting. Kadang tuh gitu tuh yang bisa bikin bener-bener kayak random banget experience-nya gimana, tapi basically kalian grasp the ideas lah ya, bisa kelihatan di layarnya juga kayak gimana experience mainnya. Tadi actually cukup lancar, jadi ya that's that. Oke, kita terakhir ke weekly boss. Ini apa, Notorious Hunt, itu dia namanya. Aduh. Sorry. Sorry banget ya, tiba-tiba pilek. Ya gue belum bisa level 65 nya, belum ke build karakternya. Cuma sebenarnya bedanya tuh nggak banyak sih, kayak kalian tetap cuma dapat satu material refinementnya doang, kayak nggak ngaruh. Kalian bisa dapat lebih, cuman kalian dapat display-nya yang lebih banyak itu buat generate apa sih namanya, artefak kalau di ini. Oke, sip. Gue suka lupa Miyabi itu Ice bukan Electro. Electro itu si Kingi. Karena dia damage-nya aneh, dia bukan Shatter. Apa tuh dia namanya? Dia karena kayak ghost type ice gitu loh. Dari si matanya yang floating gitu. Well, so different. Dan Miyabi lucu banget ya, pendek, cuman ternyata tingginya itu karena telinga. Wow, nge-lag 21, 31. Wah, Notorious Hunt-nya lebih nge-lag. Ini baru phase 1 ya, remindernya di 50 baru phase 1. Phase 1-nya baru kelar. Hidup lagi lah dia. Come on, give me your eyes. Oke, kita slice pakai ulti. There we go. Ini kalau di BA namanya groggy mode-nya dia nih.
Aduh, kejauhan. Oh, enggak, masih dapat. There we go. Nice. Endingnya di Alan Joe. Nice. Aduh, miring. Tangannya apa miring? Ya, oke. Untuk FPS-nya sebenarnya ini lebih on the lower end-nya ya. Jadi kita dapat sekitar average 40-an juga. Nggak gitu tinggi, considering tadi bisa 60-an di luaran. Tapi ya, again, balik lagi ini masih sangat nyaman sih buat dimainin. Performa segini oke banget sih. Ya, kita cek dulu temperatur terakhir sebelum kita turunin satu dulu. Gue mau lihat versi dia di mediumnya sambil nanti kita nyalain coolernya buat kita tes. Oke, di depan kita dapat 38 derajat, di atasnya 36,8 di tengahnya. Terus gimana kalau di belakang? Harusnya sih udah agak lebih panas ya. 38,4. Di berapa areanya malah lebih dingin. 38,2, 38 lah di atasnya itu. Dan kalau di tengah 36. Sangat oke sih segitu ya kalau misalkan balik lagi sih, memang patokannya agak kurangnya adalah kita di ruangan ber-AC, jadi kayak bisa nggak fair juga buat kalau misalnya mainnya di luar ruangan karena ada power, bukan power, sorry, ada temperatur yang berbeda walaupun nggak dingin. Ini kayak apa ya rasanya ya, bukan di kafe. Kalau kafe lebih dingin lagi, ini cuma kayak kalau di kamar tuh temperatur 24 gitu kalau dari AC. Intinya sih supaya bukan HP-nya nggak keringetan, guanya yang nggak keringetan. Oke, kita akan turunin settingsnya satu, abis itu mau ke Notorious Hunt, lalu kita pasangkan cooler. Mana cooler kita kabelnya? Oh ini deh. Jadi seperti biasa nanti gue akan pakai Black Shark Fan Cooler 2 Pro yang menjadi favorit gue sampai detik ini. Tidak ada opsi lain yang lebih baik daripada Fan Cooler 2 Pro. Karena yang even Fan Cooler yang baru aja not that. Ini menurut gue. Nah, dan sorry juga lagi agak pilek. Again, always nggak tahu kenapa selalu kalau mau bikin konten malah pilek. Kita akan ke medium. Medium tadi udah di high 60 juga. Ya 60 fps. Kita ke Notorious Hunt-nya. Kita akan lihat apakah ada perbedaan. Notorious Hunt. Let's go. Oke, kalau lihat di meternya tadi sempat average sekitar 40-an ya. Di overworld-nya 60. Kalau lagi diem. 60 kalau lagi diem tuh gimana ya ceritanya. Tapi ya kita liatin nih. Kita lihat lah Notorious Hunt-nya apakah better di medium atau di apa ya, nggak mungkin sih better di high, tapi kita lihat performa mediumnya apakah kalian lebih baik turun atau medium high aja juga sama aja, cuma bedanya tipis. Tapi FPS-nya lebih tinggi ya. Nanti kita akan lihat setelah battle sih baru berasa. 38, 48, oh ya lebih berasa. Sedikit better, 36, 31. Kayak masih deket banget, tapi lebih responsif aja. Kok bringernya lebih ganas ya kali ini dibandingin sebelum. Down. Ada notif. Oh ya, oke dulu. Telat.
Bye bye. Nggak sempet nge-tag 3 apa ya itu. Oke, secara performance dia sedikit lebih tinggi, kayak average-nya kalian misalnya kayak 30. Kalau di sebelumnya gitu ya, average-nya 32. Ini average-nya di summer between 35 sampai 38 sampai 40. Memang nggak dapat the flat 60-nya, tapi again still oke sih. Jadi kalau memang kalian mau mainnya lebih stable sedikit, I guess medium itu better sih daripada kalian main di high. Lalu stutter dan jitter kayak tadi, kayak tek gitu, patah-patah di beberapa scene. Coba kalau misalnya kalian mau lebih oke, ya memang balikin aja ke medium dan performance-nya jauh lebih oke. Nggak jauh sih, lebih oke lah, lebih enak buat ongoing-nya. Oke, temperatur sebelum kita pasangin cooler ada 37,7 di depan. Dan kalau kita di belakang 37,8, ya hampir 38 tapi turun sedikit karena kan gue turunin dari high ke medium. That's also that. Dan coolernya udah cukup dingin nih, sekarang udah 7 derajat. Kita langsung pasangin aja. Dan pertama kali nanti kita nggak akan langsung main Notorious Hunt ya, kita bakal material dulu. Temperatur si coolernya langsung naik. Padahal tadi udah di 7 gitu kan. Tadi aku udah santai-santai di 7, sekarang aku harus naik lagi. But it's okay, emang itu fungsinya cooler. Jadi dia ngelempar dinginnya ke sini, jadi dia narik panasnya buat dibuang di sini. Sementara ini narik angin segar, blow ke sini biar dingin, terus ini dibuang di speed panasnya di situ. Kurang lebih gitu mekanismenya sih. Oke, kita akan balik ke HIA dulu. HIA, mana HIA? Di sini sekarang lebih deket ya. There we go. Kok bootcamp, jangan. Ada battle tower yang belum gue mainin sampai detik ini. Oke. Di sini, Berta, can you hook me up on something? Agent skill deh. Nanti kan habis ini berarti api lagi, kita hitting test. Oke. Nah, kan udah pakai cooler nih. Tadi performance-nya kita average-nya sih 40-an di sini. Masih oke. Tapi gimana? Apakah ada peningkatan? Apakah bisa dapat flat 60? We'll have to see. Feeling gue sih enggak sih. Let's go. Nice. Bisa pesat lagi. Oke, performance flash naik sih ya. Tadi yang average-nya 40 low, sekarang udah hampir bisa 40 high sampai 50. Jadi kayak lebih oke. Nggak ke throttle down gitu loh. Secara temperatur juga dia udah berasa lebih adem sih. Di atas sekarang 35,8. Sedrastis itu perbedaannya. Dan kalau di belakang dari tadi dari 7 jadi 14. Udah tinggi banget. Maksudnya tinggi banget tuh naiknya jauh banget. Dan temperatur prosesor atasnya itu 35-an, 35,5. Jadi kayak lebih adem gitu loh juga. Dan pantas lah performance-nya lebih stable. Jadi itu memang seperti yang kalau udah biasa nonton video tesnya gue di sini ataupun di channel sebelumnya, gue akan selalu bilang kayak cooler itu memang bukan kewajiban, tapi something that you thank yourself to have gitu loh. Jadi kalian kayak, oh untung gue punya cooler jadi bisa dapat experience lebih oke. That kind of moment gitu. Tapi memang nggak wajib sampai oh berarti gue harus punya cooler for all my devices, nggak juga. Tapi kayak kalau misalkan gue baru sadar kayak kebanyakan banget ngomong tapi ya amin biar kaya semua yang nonton di Butek Noise juga biar kaya semua.
Ya kan biar apa namanya, experience-nya lebih oke juga gitu. Oh, dan gue baru sadar, ini tuh di medium gue belum turun. Berarti nggak valid dong tesnya. Ya kurang lebih gitu. Ya, kan kayak lagi. Nah, bisa kita ganti di sini nggak sih grafik option? Oh bisa. Oke, kita naikin aja dari sini. Nggak apa-apa. Biar lebih fair. Mumpung masih awal-awal banget. Lupa tuh itu masih ada, masih di setting di apa namanya, di medium. Drop, nice. Kita ultiin. Lebih kurang ya jitternya ya. Padahal ini udah di highest nih. Kayak sebelumnya kan lebih jitter banget gitu. Nice. Tapi sih memang sedikit lebih oke performance-nya saat udah pakai cooler. Jadi kita bisa dapat nyentuh, kadang-kadang nyentuh 50 plus bahkan sampai 60 juga. Nggak always di bawah gitu loh. Nggak always di bawah bumper gitu kan. Biar fair, tadi kan nggak kelihatan, berarti kan kayak gitu valid tuh. Tes yang di apalagi apa? Yang HIA yang sebelah. Kita masuk lagi ke sebelah, nanti gue pakai battery dulu sebelum ke Notorious Hunt. Let's do it. Kita di sini hitting test. Yes, pakai battery sampai 240, nggak usah sih. Dia langsung ini nih, langsung sesuai 100. Oke, memang nggak apa-apa. Kirain kayak kalau di itu langsung otomatis menuhin ininya kalau di Genshin sama di HSR. Oke, kita akan tes lagi buat hitting test, bisa dapat ini nggak performance yang kurang lebih sama ketika di medium. Nah perbedaannya tuh cuma di shadernya doang sih, jadi kalau di Xenoblade Zero tuh nggak sampai jauh banget perbedaannya. Ya, tapi performance-nya jauh lebih oke sih. I have to say. Kadang jeleknya Miyabi itu dia suka nyangkut ketika habis kita kill ini. Nice. Oke. Ya, lebih oke banget sih performance-nya. Bahkan sekarang lebih tinggi lagi, kita bisa average sampai lebih dari 50.
dengan temperatur yang makin kecil lagi, 34,5. Makin dingin, bukan makin panas. Makin dingin bukan makin panas. Coolernya masih di 14 dan kita dapat temperatur atasnya 34,2 di belakang. Not bad sih, not bad banget. Dan ini coming from a smartphone yang dirilis 2024. Jadi pertanyaannya apakah kalau misalnya 2025 tuh harus beli smartphone terbaru banget? Personally menurut gue tidak, karena kita bisa menyesuaikan dengan budget juga. Dan dengan budgetnya si Poco X6 Pro 5G ini kayak, worth it banget sih. Gue masih sampai sekarang tuh bingung. Xiaomi, Poco in this case, tega banget keluarin smartphone yang bahkan ngelawan sama dirinya sendiri. Kalau kalian ngeh juga, kayak salah satu smartphone yang cocok buat dibandingin sama si Poco X6 Pro 5G sebenarnya adalah kakaknya dia sendiri, yaitu Poco F6. Tapi Poco F6 lebih di gaung-gaungnya itu loh, di antara user tuh nggak sebanyak gaung-gaungnya gaung-gaungnya si Poco X6 Pro 5G gitu. Bahkan kemarin kan nggak sampai goib, sedangkan Poco X6 Pro 5G pas launch tuh goib banget. Bahkan sampai ada yang jual harganya 7 juta kayak why gitu kan. Clean up-nya, experience-nya jauh lebih oke kalau pakai cooler ya. Stop lagi. Kadang tuh sejak gara-gara ada Miyabi, karena dia heavy DPS udah gitu nge-range banget kan dia, kayak nggak kepikiran buat make DPS lain. Dia kabur. Oh iya, dia frostbite bukan shatter kalau si Miyabi. Nice. Nah, tapi rutin clean up-nya masih agak di bawah sih. Agak underperforming. Masih di 40-an, 30-nya juga masih banyak. I guess, again, still okay sih. Acceptable untuk bisa di playable. Karena juga ini kalau pas habis pakai cooler udah nggak se-starter sebelumnya. Jadi, that's also nice. Nah, oke, terakhir kita ke Notorious Hunt sebelum kita closing terakhir. Sacrifice Bringer ya. Atau kita mau, tapi harus Sacrifice Bringer kalau misalkan mau fair. Walaupun Tin Marionette juga sangat menggoda untuk di... Oh no, correction. Untuk di... ini. Galau karena cuma tinggal satu nih rewardnya. Udah, Tin Marionette. Karena gue lupa gue butuh buat material juga. Siapa yang mau kita ganti ya? Dia kan sebenarnya Ether sama Ice. Maaf Ellen Jo, aku harus mengganti kamu dengan Miyabi karena lebih enak, dia kan area buat lawan Tin Marionette tuh lebih enak pakai Miyabi. Oh no, FPS-nya nge-close. Nah itu cuma minusnya HyperOS tuh. Bentar, kita harus pause dulu karena dia crash. Bentar, gua harus nge-save dulu juga anyway. Harus nge-save dulu si bloknya biar nggak hilang di datanya kita, karena kita punya database untuk ininya sih. Poco X6 Pro 5G ZZZ 1.5 part 1 confirm. Kita akan connect lagi device-nya. Ini si X6 Pro-nya bakal menghilang dulu. Kadang tuh kayak minusnya si PerfDock itu kan suka di-kill sama sama Xiaomi punya OS. Jadi pas dia connected via wireless dianggapnya kayak beda wifi, padahal sama. Come on. Oke, bisa connect. Kita lepas dulu dan kita kembali start Zenless Zone 0-nya. Mana Zenless? Oh tidak ada Zenless.
There we go. Jadi ini nggak bakalan di-cut, masukin aja ke apa namanya ke footage. Dan ini pasti nge-restart tuh kan. Cecetnya nge-restart. Oh no. Ya, tapi itu tadi kalau kalian dapat gambarnya kurang lebih kayak gitu sih. Untuk si FPS segala macamnya. Temperaturnya karena sempat cut juga semuanya sampai 32 lagi. Sekarang one disappointing thing tentang HyperOS dan UI adalah dia sering nge-cut kayak gitu, jadi kayak tapi menolong banget untuk RAM-nya bisa lebih lega sih. Kita baterai tadi mulai dari 100, sekarang udah 15% menghilang di 42 menit. Wow, 42 menit 15. Otaknya nggak bisa ngitung, hang. Ya pokoknya gitu. 15 menit dalam 15% dalam 42 menit. Not bad sih. Memang agak boros, normal lah dimainin, namanya juga dipakai main game, kalau nggak berkurang bisa nih. Oke, kita masih bisa lanjutin Twin Marionette nih. Tidak, sedih banget tuh jadi ngulang lagi. Kayak gue pengen lihat grafiknya tuh gepeng gitu sih, tapi sayangnya tidak bisa karena harus reset. Oh nice, belum pernah lihat entry-nya Miyabi di Twin Marionette sih. Damage, stunt longer aja nih. Wah, ngelak banget. Single digit, why? Apa bisa sampai single digit ya? Kenapa bisa single digit? Nice banget. Wow, gua gak pernah cepet ini lawanan Twin Marionette. Tapi FPS-nya kenapa bisa sampai single digit? Ya karena baru mulai lagi deh, kayak jadinya dia nge-reset lagi, tapi kayak oke. Coba kita sekali lagi, gue penasaran kenapa. Ya gue udah gak bisa klaim lagi anyway, gak apa-apa. Kayak kenapa sampai 1 digit ya? 5 FPS yang gue lihat di mata. Buat closingnya ekspektasi gue sedikit lebih bagus. Kayak rendernya belum maksimal 60 FPS. Ya 60 gitu kan waktu tuh nge-starter lagi 29. Kenapa ether damage-nya ya? Harusnya stumpnya yang dinaikin. Coba. Wah, enak banget buat di interrupt nih. Pakai oh no, masih kena.
Nice. Nice. Sangat nice. Oke, FPS-nya emang kinda low sih. Ya, kayak lagi. Under dari 40 average-nya. Sangat playable tapi. Kayak kayak lagi. Kenapa sih banyakan kayaknya? Ya amin lah. Semoga semua orang banyak yang kaya. Berdasarkan jangan deh. Oke, temperature check buat last final test 33, let's say 34 ya bumpernya. Itu di depan, dan kalau di belakang kita dapat temperatur 34,2 ya. Berarti kurang lebih 34-an lah gitu, 34. Pakai cooler, bisa high 60 mentok kanan. Jadi kayak gue jadi sangat self conscious ngomong jadi kaya. Amin, jadi kaya semua. Experience-nya better memang as always pakai cooler. Kalau nggak ada cooler, tapi nggak apa-apa juga sih. Ini gue masih nggak tahu kenapa bisa single digit lagi. Kayaknya karena tadi si Zenless-nya ke-close sama fast dock-nya, jadi dia ngerender semua lagi. But overall, kalau mau disimpulkan, performa Poco X6 Pro 5G ini masih sangat wow ya untuk kelasannya dia. Reminder lagi, ini adalah smartphone udah 1 tahun umurnya, udah hampir 1 tahun, dan kita udah bisa ngeliat progresnya dia over the years, dan sampai sekarang masih wajar untuk smartphone ini dibilang sebagai salah satu flagship killer yang memang worth it gitu loh untuk di harganya. Dia kelasan 3 jutaan, at least base modelnya 3 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian bisa naikin ke top modelnya itu jauh lebih baik lagi, karena kalian dapat storage yang lebih besar. That's the plus numbernya. Kalian dapat storage yang lebih besar, kalian dapat RAM yang lebih cepat lagi, kencang juga, memorinya juga lebih kencang, dan longevity-nya atau ketahanan dia untuk jangka waktu yang lebih lama tuh lebih bagus. Jadi lebih sustain lah untuk kalian bisa pakai. Misalnya kalau bertanya kalau sampai 5 tahun ke depan gimana, I guess masih sangat oke. Nggak sampai 5 tahun sih, tapi udah beberapa tahun gitu kayak dari kalian beli itu masih sangat oke. Dan misalnya Poco Poco X7 dan 7 Pro di Indonesia kemahalan, ini masih sangat worth it buat kalian cari, either itu second atau new. Gue sih rekomend new ya, karena kalau second nobody knows sebelumnya seperti apa, unless kalian beli memang dari teman atau yang trusted banget kayak gimana. Tapi kalau misalkan kalian masih bisa nemuin new, which I think harusnya masih banyak new-nya up till now, just get the new one, jangan ambil yang second. Harganya juga nggak beda jauh second sama new-nya anyway. So ya, sekian aja dulu untuk tesnya. Kesimpulannya, Poco X6 Pro 5G masih sangat lancar buat main Zenless Zone Zero, masih punya desain yang sangat oke banget, sangat cakep banget. Dan kalau misalkan kalian memang in the market buat lagi nyari smartphone pengganti, dan kalian bisa menemukan X6 Pro ini, plus kalian adalah player game gacha, contohnya kayak Zenless Zone Zero, buat milih X6 Pro 5G sih nggak salah sama sekali sih. Gue pun sampai sekarang masih salut banget kayak how the Poco tuh bisa bikin smartphone yang bikin saudara-saudaranya itu jealous Zone Zero. Nggak lucu. Jealous. Sampai sekarang masih bisa pada dibikin jealous gitu kan, dengan harganya, dengan performanya, dengan experience-nya, dan bahkan kalau gue pribadi dengan desainnya. So ya, kalau misalnya kalian masih nyari masih penasaran Poco X6 Pro 5G, kuat ya buat main Zenless Zone Zero, hopefully video ini bisa menjawab ke penasaran kalian. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video gue berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Gabotaki. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Saya udah bukan Twitter, saya X. Di handle-nya @buteknoid, dan gue pribadi di @ffp+, dan di media partner kita di @wirepop.id. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have fun. Play with it, put it up, I don't know. Stay safe and have a nice day sih biasanya gue bikinnya. Have a nice day. Ferry dan Poco X6 Pro 5G dan juga karakter-karakter yang ada di Zenless Zone Zero signing out. Bye-bye. Nggak bisa di zoom, jadi nggak bisa jadi thumbnail juga. Ya nanti thumbnailnya kayak kita mau produk something dulu. Teringat sama masa lalu. Ya, gitu. Bye-bye.